Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pH garam yang berasal dari campuran asam dan basanya. Seperti biasa, Ibu share PowerPoint-nya. Jadi, selain kamu bisa menghitung konsentrasi garam langsung berdasarkan konsentrasinya, kalian juga bisa menghitung pH garam berasal dari campuran asam dan basanya. Di sini contoh soalnya. Jadi, jika asam dan basa yang dicampurkan itu tidak bersisa, maka yang dihasilkan pasti garam. Jadi semuanya habis bereaksi asam basanya, maka yang dihasilkan adalah garam. Nah, garamnya bisa berasal dari asam lemah basa kuat atau basa lemah asam kuat. Baik, Ibu akan perlihatkan contoh soalnya satu persatu ya. Kita mulai dari campuran garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Di sini diketahui volume dan molaritas masing-masing larutannya. Seperti biasa penyelesaiannya yang diketahui di sini adalah volume basa lemah 100 ml dan molaritasnya 0,4 molar. Kemudian juga ada volume asam kuatnya dan molaritasnya juga sama. Nah, kalau misalnya volume sama molaritasnya kedua asam basa sama, ini sudah pasti dia hidrolisis. Tapi tidak selamanya volume dan molaritas sama itu adalah hidrolisis ya. Karena reaksi asam basa itu yang di waktu asam basa di asam basa kalian menghitung asam basa kuatnya. Kalau di sini dari asam lemah perpaduan asam lemah dengan basa kuat atau asam lemah dengan asam kuat dengan basa lemah itu akan menghasilkan garam. Ya, baik. Untuk menjawabnya, kalian harus mencari berapa milimol asam dan basanya. Ya, jadi berdasarkan data volume dan molaritasnya, maka harus kamu cari berapa mol atau milimolnya. Karena di sini milimol, berarti kamu cari milimol. Jadi milimol Na4OH itu ada volume kali molaritas, yaitu 100 dikali 0,4, kita dapatkan 40 milimol. Kemudian untuk asamnya juga sama, di sini 40 milimol karena konsentrasinya sama. Nah, penyelesaian selanjutnya adalah kamu harus membuat bagan keseimbangannya. Jadi tulis reaksinya, yaitu NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl, di sini garamnya, dan air H2O. Ya, lalu seperti biasa, mula-mula yang bereaksi dan sekarang adalah sisa, bukan kesetimbangan. Ya, jadi sisa dari hasil reaksi asam dan basa. Mula-mulanya, kemudian di sini ada panah zigzag untuk menghubungkan hubungan antara koefisien dengan jumlah molnya. Ya, mula-mulanya di sini tadi 40 milimol untuk basa lemah, kemudian asamnya juga 40 milimol, maka karena koefisiennya sama, maka jumlah milimolnya juga sama, maka yang bereaksinya juga sama, jumlahnya itu 40 milimol untuk NH4OH dan 40 milimol untuk HCl. Jadi di sini baik asam maupun basa kedua-duanya tidak bereaksi. Tidak bersisa, maaf. Tidak bereaksi. Tidak bersisa atau 0 milimol ya. Jadi yang terbentuk adalah garamnya sebesar 40 milimol karena koefisiennya di sini 1 sama dengan koefisien asam dan basanya. Baik. Ibu lanjut ke slide berikutnya. Jadi kita dapatkan 40 milimol untuk garamnya, maka untuk selanjutnya kita cari konsentrasi garamnya. Konsentrasi garam itu adalah molaritas dibagi volume ya. Volume yang kita ambil di sini adalah volume totalnya, yaitu volume asam dan volume basa. Kita jumlahkan didapat yaitu 200 ml. Nah, baru kita masukkan ke rumus molaritasnya, yaitu milimol per mililiter. Milimolnya 40 dibagi 200 ml, kita dapatkan 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Maka baru kita masukkan ke rumus konsentrasi H plus akar KW per KB-nya kali konsentrasi garamnya. KW-nya adalah 10 pangkat min 14, kemudian tadi KB-nya 2 kali 10 pangkat min 5, dan ini konsentrasi garamnya 2 kali 10 pangkat min 1, maka
ini angka 2-nya dia coret. Jadi 14 dikurangi 5 ditambah 1 didapat 10 pangkat min 10. Jadi konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 5. pH-nya 5 ya. Itu cara menghitung pH dari campuran asam kuat dan basa lemah. Selanjutnya dari campuran basa kuat dengan asam lemahnya. Di sini ada asam lemahnya CH3COH dengan volume dan molaritasnya juga diketahui, dan basa kuatnya di sini KOH ya. Kita cari seperti tadi, cari dulu milimolnya. Milimol asam lemahnya volume kali molaritas 200 dikali 0,15 yaitu 30 milimol. Kemudian juga di sini lihat, oh ya, di sini kalian lihat bahwa volumenya tidak sama untuk asam dan basanya, molaritasnya juga tidak sama, tapi jika molnya sama, maka ini menghasilkan garam yang terhidrolisis ya. Jadi belum tentu volume sama, molaritas sama itu menghasilkan garam, tapi kalau milimolnya sama, maka ini juga menghasilkan garam yang terhidrolisis. Baik, kita buat bagan keseimbangannya. Jadi mula-mula yang bereaksi dan sisa. Di sini mula-mulanya 30 milimol untuk asam lemah, dan untuk basa kuatnya 30 milimol juga sama. Jadi karena sama konsentrasi jumlah milimolnya, maka di sini kedua-duanya habis bereaksi, tidak ada sisa. Maka garam yang terbentuknya adalah 30 milimol. Lalu molaritasnya berarti 30 dibagi 300, kita dapatkan 0,1 molar atau 10 pangkat min 1 molar. Jadi konsentrasi OH-nya adalah akar KW per Ka kali konsentrasi garam. KW-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 5 di sini. Kemudian garamnya 10 pangkat min 1, maka kita dapatkan 14 dikurangi 5 ditambah 1, jadi OH-nya adalah 10 pangkat min 5 ya. Jadi ini tadi 10 pangkat min 10, akar dari 10 pangkat min 10, maka OH-nya 10 pangkat min 5, maka pOH-nya adalah 5, dan pH-nya 14 dikurangi 5 didapat 9 ya. Itu adalah cara menghitung garam yang berasal dari pencampuran asam dan basa. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian berlatih lagi di UKBM-nya, dan untuk materi hidrolisis sudah selesai, dan selanjutnya kita akan mengadakan tes atau ulangan. Tolong dipersiapkan untuk minggu depan pertemuan selanjutnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.